Ya, selamat sore. Selamat Waalaikumsalam. sore Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan webinar Aturan Keputusan dan Pernyataan Kesesuaian dari PT Sapsu Prima Utama. Pada kesempatan kali ini, kami mengundang pembicara yang kompeten di bidangnya, yaitu Pak Mulyono. Barangkali dari teman-teman sekalian ada yang sudah mengenal beliau ya, entah itu di laman sosial media Instagram ataupun laman sosial media yang lain. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Silma Darajatun Afia dari PT Sapsu Prima Utama yang akan bertugas menjadi moderator pada kegiatan webinar sore hari ini. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada sore hari ini kita semua dapat berkumpul secara online melalui Zoom meeting dalam keadaan sehat ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya bila kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Ya, selesai. Terima kasih. Selanjutnya, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan tentang PT Sapsu Prima Utama atau Saf Solution. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang baru pernah mengikuti kegiatan kami ya. PT Sapsu Prima Utama atau Saf Solution merupakan perusahaan penyedia jasa untuk kegiatan konsultasi, training, assessment, dan inspection terkait beberapa standar, diantaranya adalah ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SMK 3, ISO 22000, dan sebagainya. Selengkapnya dapat dilihat pada layar ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Selain itu, kami juga menerima customized project terkait registrasi produk, sistem jaminan halal, business continuity management, warehouse management, dan sebagainya. Bagi Bapak Ibu yang saat ini mungkin sudah bekerja ya di perusahaan, barangkali nanti membutuhkan jasa untuk konsultasi, training, assessment, atau inspection, silakan dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar ya Bapak Ibu. Atau bagi teman-teman sekalian yang saat ini masih menjadi siswa, mahasiswa, fresh graduate atau job seeker, barangkali nanti membutuhkan training-training untuk meningkatkan pengetahuan dan soft skill-nya sebelum terjun ke dunia kerja, silakan dapat mengikuti laman sosial media kami ada di LinkedIn, Instagram, dan ada di website untuk update-update kegiatan training yang akan kami selenggarakan. Nah, mungkin itu sekilas ya perkenalan tentang Soft Solution. Untuk selengkapnya silahkan dapat mengikuti laman sosial media kami. Lalu selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan webinar sore hari ini. Saat ini kita sedang pembukaan ya Bapak Ibu sekalian hingga pukul 16.10. Lalu setelah itu, nanti kita akan langsung lanjut materi hingga pukul 17.00, lalu pukul 17.00 hingga 17.25, kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Kemudian 5 menit terakhir sebelum kita closing akan ada foto bersama dan penutupan. Lalu berikutnya ini adalah peraturan selama kegiatan webinar pada sore hari ini. Yang pertama, untuk video, kami sarankan on bila tidak ada kendala pada device maupun sinyal yang digunakan oleh Bapak Ibu sekalian. Lalu untuk voice, mohon di-mute terlebih dahulu selama kegiatan webinar pada sore hari ini untuk menjaga kondisi tetap kondusif ya. Lalu untuk pertanyaan-pertanyaan, silakan dapat disampaikan melalui chat box selama penyampaian materi oleh Pak Mulyono, dan nantinya akan dijawab pada sesi Q&A. Lalu dari Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, bila ada pertanyaan dan ingin disampaikan melalui voice on saat sesi Q&A, silakan diperbolehkan. Namun, mohon untuk raise hand terlebih dahulu dan menunggu dipersilakan oleh moderator. Lalu untuk link presensi atau link absensi, serta link materi, nanti akan kami bagikan di akhir kegiatan webinar ya Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Jadi mohon untuk mengikuti kegiatan hingga akhir. Seperti itu. Oke, kita akan langsung masuk ke sesi materi. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu untuk pembicara kita pada sore hari ini, yaitu ada Pak Mulyono. Pak Mulyono ini saat ini menjadi manajer mutu di suatu laboratorium pengujian di Jawa Tengah. Beliau memiliki kompetensi terkait pengujian kimia, fisika, dan sensori.
Selain menjadi manajer mutu di laboratorium pengujian, beliau juga aktif menjadi trainer terkait ISO 17025 tahun 2017, baik itu terkait awareness, penyusunan dokumen sistem mutu, validasi, ketidakpastian, jaminan mutu pengujian, audit internal, dan sebagainya. Selengkapnya dapat dilihat pada layar ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Selain itu beliau juga aktif menjadi pendamping untuk kegiatan akreditasi ISO 17025. Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang ingin mengenal lebih dekat dengan Pak Mulyono, silahkan dapat menyimpan kontak-kontak yang sudah tertera pada layar ya. Bisa menghubungi via WhatsApp, Instagram, LinkedIn, atau silakan bisa juga cek di website beliau. Nah, itu adalah perkenalan singkat tentang Pak Mulyono ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Setelah ini, kita akan langsung masuk ke sesi materi ya. Sebelumnya saya cek dulu ke Pak Mulyono. Selamat sore Pak, sudah standby atau belum? Selamat sore Mbak Silma. Oke, selamat sore Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah Mbak, sehat. Oh, alhamdulillah. Masih seger ya Pak ya setelah baru pulang kantor sepertinya. Iya, barusan Mbak. Oke, sip ya. Silakan Pak, mungkin bisa coba untuk share screen dulu ya Pak ya. Iya. Oke, kepada teman. Oh iya Pak, suaranya jelas sekali. Iya. Oke, silakan Pak dicoba dulu. Untuk teman-teman sekalian yang baru bergabung, kami informasikan ulang bahwa link presensi dan link materi akan kami bagikan di akhir kegiatan. Jadi mohon untuk menunggu dan mengikuti kegiatan webinar hingga akhir. Oke Pak Mulyono, layarnya sudah terlihat di saya. Kalau di teman-teman bagaimana? Apakah sudah terlihat atau belum? Mungkin boleh konfirmasi terlebih dahulu. Bisa mengirimkan konfirmasinya melalui chatbox ya, teman-teman sekalian. Oke, sudah terlihat ya dengan jelas? Oke, sip. Bila ada kendala, silakan boleh disampaikan ya, teman-teman ya. Silakan bisa disampaikan melalui chatbox. Dari Pak Mul, sudah siap, Pak? Insya Allah, sudah. Oke, sip. Waktu dan layar kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semua, Bapak Ibu. Salam sehat. Ya, semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat. Ya. Walaupun kondisi pandemi masih terus memanjang ya Mbak Silma ya. Nggak tahu ini level berapa ini di Semarang, saya malah nggak ngikuti ya. Bapak Ibu semua, teman-teman semua, pada sore hari ini saya terima kasih sama SAF diberi kesempatan untuk menyampaikan materi terkait dengan salah satu klausul ya di ISO 17025 ya. Ya. Jadi untuk sore hari ini teman-teman ya Bapak Ibu semua, kalau kita belajar terkait dengan standar laboratorium ya, yaitu standar ISO 17025 itu kan banyak itu ya standarnya ya, dari klausul 4.1 sampai 8.9. Saya hanya menyampaikan hanya beberapa nanti. Kalau enggak 4, 5 itu. 4 atau 5 klausul yang mengatur apa itu aturan keputusan ya atau decision rule ya. Dan apa itu yang dimaksud dengan persyaratan kesesuaian ya atau statement of conformity ya. Karena ini penting ya. Bagi orang-orang lab ini penting, ini harus tahu ya bagaimana aturan keputusan dan bagaimana pernyataan kesesuaian. Sebelumnya, bagi teman-teman yang belum mengenal saya, tadi sudah dikenalkan sama Mbak Silma ya, Bu Silma. Nama saya Mulyono. Kebetulan saya memang setiap hari kerjanya di lab ya. Saya dari pagi sampai sore itu kerjanya di lab ya. Kebetulan lab saya itu lab pengujian yang memang fokus di bidang pengujian pangan ya teman-teman. Cuma saya juga sering membantu lab-lab lain itu terkait dengan pemenuhan persyaratan 1125. Ya, saya banyak membantu lab di lingkungan, saya beberapa kali ya membantu lab lingkungan. Kemudian ini juga sedang men-set up lab, tapi lab material ya, yang ada di Jabodetabek lah. Ya. Ini ya Pak Ibu ya. Slide pertama ya. Ini
sering ya kita kerjakan ya. Saya hanya ngambil contoh di tempat saya saja. Ya. Jadi contoh ya teman-teman semua. Misalkan pada tanggal 1 Februari lah katakanlah. Ada pelanggan yang datang ke tempat kita. Pelanggan itu membawa sampel. Ya. Kemudian pelanggan itu dia melakukan request ya. Pak, tolong saya bawa sampel, sampelnya berwujud nugget ikan misalkan. Ya. Tolong sampel saya itu dilakukan pengujian. Ya. Parameternya misalkan kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, proksimat ya, logam. Jadi ini ceritanya pelanggan datang ini teman-teman. Ada pelanggan datang, dia membawa sampel, kemudian dia request ya, request pengujian kepada lab kita. Ini apakah boleh? Boleh ya teman-teman. Jadi sesuai dengan aturan 1125 itu lab itu diberi pilihan ya. Pelanggan itu bisa datang ke tempat kita membawa sampel. Contohnya lab saya lah. Ya, bawa sampel atau lab itu melakukan sampling di tempat pelanggan. Ya. Tapi itu kondisinya tertentu ya teman-teman ya. Ada beberapa sampel itu yang tidak mungkin pelanggan datang membawa ke tempat kita. Contoh apa? Pengujian lingkungan. Itu aturannya kita harus sampling itu. Ya, karena pelanggan kayaknya nggak mungkin lah bawa sampel ya. Misalkan pelanggan mau mengujikan bagaimana sih cemaran buangnya dari perusahaan mereka ya. Ya. Nah, nggak mungkin itu pelanggan datang. Ya. Kita harus sampling. Ini kebetulan yang saya jadikan contoh ketika pelanggan datang membawa sampel ke tempat kita. Ya. Apa yang kita harus lakukan ya ketika menghadapi seperti ini? Yang pertama, pastikan teman-teman ya, lab itu melakukan yang namanya kaji ulang permintaan. Itu wajib itu. Ya. Bahkan di dalam 1125 itu ada klausul sendiri itu. Klausul 7.1. Kaji ulang permintaan. Kaji ulang permintaan itu gini teman-teman. Prinsipnya ya, kita harus memastikan ketika kita menerima sampel dari pelanggan itu, lab kita itu mampu melakukan pengujian sesuai dengan request yang diminta oleh pelanggan. Maka satu, pastikan personilnya siap enggak. Jangan-jangan kita terima sampel, personilnya isoman 2 minggu, sudah lah, nggak bisa kerjain kan. Apalagi yang isoman itu personil inti ya, analisnya misalkan. Jadi nomor satu pastikan ya teman-teman, personilnya mampu melakukan. Yang kedua, pastikan alat yang digunakan itu dalam kondisi yang layak ya, yang baik. Ya. Kalau itu alatnya alat ukur, pastikan sudah terkalibrasi. Ya. Jangan lewat masa kalibrasinya. Nomor 3, kita harus memastikan reagen yang kita gunakan itu layak. Maksudnya tidak expired, ya, kemudian masih dalam kondisi bagus, ya. Ini nomor 3. Yang keempat, itu kita pastikan kondisi lingkungan yang ada di lab kita itu memadai. Contoh nih, teman-teman melakukan pengujian mikrobiologi. Kebetulan AC-nya rusak. Itu nggak bisa dikerjain tuh. Ya. Karena pasti suhunya meningkat. Padahal untuk pengujian mikrobiologi itu salah satu ini ya, atribut dari lingkungan yang paling menentukan itu suhu. Dan lain sebagainya ya. Jadi personel, reagen, kondisi lingkungan itu menentukan itu. Termasuk ini ya, metode pengujiannya sudah divalidasi dan lain-lain. Jadi itu penting teman-teman ya. Jadi jangan menerima sampel kalau kita nggak yakin bisa melakukan. Setelah ini seperti ini ya gambarnya ya teman-teman. Jadi prinsip lab itu dia melakukan pengujian sesuai dengan metode baku. Ya. Jadi kalau teman-teman sekarang itu bekerja di lab itu memang sebaiknya menggunakan metode yang baku, metode standar. Ya. Metode yang dikeluarkan oleh lembaga pembuat standar. Ya, misalkan SNI, ya, oleh BSN, atau mungkin ASTM. Ya. Hingga menghasilkan
hasil pengujian. Ya. Gambar dari lab itu kalau dimudahkan ya teman-teman ya, digenerasikan seperti ini. Ya. Jadi dia ada input, ada in process, ada output. Inputnya apa sih? Sampel dari pelanggan. Ya. Selain itu ada reagen, ada alat dan lain-lain. Kemudian ada in process. In process itu ya prosedur dari awal sampai akhir sesuai dengan SOP yang ada, di mana sampel itu dikerjakan. Lalu ada output. Outputnya dalam bentuk apa, teman-teman? Laporan pengujian. Laporan pengujian ini adalah bentuk dari kita sudah melakukan suatu aktivitas. Ya. Jadi pelanggan itu mengendaki dalam bentuk laporan. Kan nggak mungkin kita misalkan ada sampel datang ya, kemudian pelanggan memberikan sampel ya, kemudian kita berikan ke pelanggan ya, Bu, sampel Ibu itu kemarin yang dikirim sampel nugget ikan itu sudah kita kerjakan. Hasilnya gimana? Bagus Bu. Itu kandungan kadarnya 11%, kandungan kadar abunya 2%, logam beratnya 100 ppm misalkan. Jadi laporan itu tidak bisa hanya dalam bentuk verbal ya teman-teman. Hanya bentuk kata-kata itu nggak mungkin. Jadi laporan itu harus ada bukti tertulis ya. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini nih. Jadi kalau ini kebetulan mungkin di tempat saya. Misalkan ada ya, ada sampel nugget ikan ya, saya melakukan pengujian. Ini sebenarnya yang kita berikan ke pelanggan. Ya, jadi ada nomor, ada parameter uji, ada satuan. Ya. Jadi parameter itu satuannya apa? Kemudian hasil pengujiannya berapa? Kemudian kita menggunakan metode apa? Ini sebenarnya template baku ya, teman-teman. Jadi lab itu sebenarnya ketika memberikan laporan ke pelanggan ya seperti ini. Minimalnya seperti ini. Parameter, satuan, hasil uji, sama metode yang kita gunakan. Ini minimal ya teman-teman ya. Minimal itu artinya gini ya. Kalau misalkan pelanggan itu sudah cukup puas dengan laporan kayak gini ya nggak apa-apa. Ya. Sudah tahu kan, oh ini nugget ikannya itu kadar airnya 40%. Ya. Proteinnya 8,69%. Sudah puas dengan hasil itu ya nggak apa-apa. Pelanggan cukup puas ya dengan hasil laporan yang kita berikan. Ya. Namun kalau teman-teman mengamati ya, coba teman-teman lihat ya. Kalau misalkan saya memberikan hasil nugget ikan itu 8,69% itu artinya apa? Kan kita akhirnya bertanya-tanya kan. Apalagi bagi pelanggan-pelanggan yang sama sekali tidak punya informasi apapun ya terhadap nugget ikan. Pak, nugget ikan 8,69% itu artinya apa? Nugget ikan itu bisa nggak kita makan? Nugget ikan ini ketika saya konsumsi ini ada pengaruh nggak kesehatan? Kalau perusahaan lebih jauh lagi ya, Pak, dengan hasil pengujian kayak gini ini layak nggak saya jual produknya? Nah, kayak gini itu namanya opini teman-teman atau interpretasi. Jadi kadang-kadang pelanggan itu dia tidak cukup hanya dengan menerima hasil kayak gini, karena dia dengan hasil kayak gini itu membingungkan lah istilahnya, membingungkan. Makanya ada beberapa pelanggan itu yang dia tidak cukup ya hanya dengan laporan seperti ini ya. Makanya biasanya pelanggan itu minta, Pak, tolong Pak dengan hasil pengujian kayak gini ini beri kami kesimpulan,
beri kami opini, beri kami interpretasi. Apakah produk saya itu layak atau tidak? Ya. Jadi agar punya makna, punya arti, pelanggan itu kadang minta di dalam sertifikat itu dituliskan, teman-teman, produknya layak atau tidak, produknya yang oke atau tidak. Ya, ini contohnya ya, kandungan kadar A dalam sampel melebihi baku mutu SNI nomor sekian. Kadar C dalam produk memenuhi spesifikasi produk nomor sekian. Jadi di dalam laporan hasil pengujian ya teman-teman ya, Bapak Ibu semua, ada istilah yang namanya itu decision rule, teman-teman. Aturan keputusan. Ini contoh, saya ambil beberapa contoh ya. Beberapa contoh decision rule yang ada di dalam standar. Contoh, kalau saya buka-buka ya, standar pangan, itu dia menulis ya, kadar timbal dalam produk pangan itu maksimal 300 ppb, 0,3 ppm. 300 ppb, ini artinya apa? Decision rule, teman-teman. Kalau misalkan saya melakukan pengujian kok hasilnya kurang dari 300 ppb, yaitu kita accept ya, atau kita terima. Ya. Kalau hasilnya lebih dari 300 ppb, kita tolak. Ini contoh produk pangan ya. Ada lagi produk helm, teman-teman. Saya kemarin buka itu standar helm ya, standar baku mutu untuk helm itu di dalam SNI-nya ditulis itu. Jadi helm itu dia ada satu metode pengujian ya, yang namanya penyerapan energi kejut ya. Itu nilainya maksimal 300 G ya. Nah, ini artinya apa? Kalau misalkan satu helm itu dilakukan pengujian kok nilainya di bawah 300 G, kita accept produknya. Ya, tapi kalau di atas 300 G itu ditolak. Jadi nggak boleh dijual itu helmnya. Karena dia rawan itu ketika dipakai ya, terhadap keselamatan penumpangnya. Ini yang ketiga, ini rame kan. Sekarang kan baru pandemi naik. Teman-teman kan sering melihat pernyataan dari beberapa ahli ya, atau dari beberapa pejabat kan bilang bahwa pengujian COVID yang paling bagus itu pakai PCR. Kenapa PCR itu bagus ya teman-teman? Karena di PCR itu dia ada data nilainya ya, ada nilainya. Jadi pengujiannya itu kuantitatif ya, bukan kualitatif. Nah, nilai PCR itu menurut teman saya yang dokter ya, itu katanya ketika kita melakukan uji PCR dengan menggunakan swab itu ya, yang dinilai itu CT-nya teman-teman atau threshold value-nya. Nah, itu nilainya minimal 38 agar dianggap kita itu negatif COVID ya. Tapi kalau kebalik ya. Kalau CT kita itu di bawah 38, itu artinya positif COVID. Tapi kalau CT kita itu di atas 38, itu artinya kita negatif COVID. Jadi 38 ya. 300 G, 300 ppb itu kalau di dalam laboratorium pengujian itu kita kenal dengan istilah yang namanya decision rule, teman-teman. Atau aturan keputusan. Atau kalau misalkan teman-teman memadu padankan ya ke dalam bahasa Indonesia itu kita kenal dengan yang namanya istilah standar mutu atau baku mutu. Itu ya teman-teman ya, penjelasan dari decision rule ya atau aturan keputusan. Ya, jadi satu nilai yang dia ketika nilai itu diterapkan itu bisa memberikan opini terhadap nasib suatu produk, nasib suatu pengujian, apakah diterima atau ditolak. Nah, ini ada pertanyaan nih misalkan ya, teman-teman nanya, Pak, lab ini kan sebenarnya kan hanya memberikan data uji saja. Apakah pelanggan itu boleh minta ke lab agar memberikan opini atau memberikan keputusan
terhadap nasib suatu sampel. Nah, saya tidak berani menjawab ya dan tidak ya. Jadi kalau teman-teman itu bekerja di lab, terutama kalau labnya itu sudah menerapkan satu standar mutu ya, maka mau nggak mau kita harus buka standar. Jadi boleh dan tidaknya itu ya bukan kita yang memberikan keputusan ya, tapi dari standar. Mari kita pelajari standar dari ISO 11225 2017. Ada 4 ya teman-teman ya. Ada 4 yang saya cari itu di standar yang dia langsung berhubungan dengan aturan keputusan dan pernyataan kesesuaian. Yang pertama, itu di klausul 7.1 itu. Itu jelas itu. Teman-teman bisa baca itu ya. Karena kata-kata yang menyangkut dari kalimat yang penting ya, itu saya kasih warna merah. Itu tertulis ya, ketika pelanggan meminta pernyataan kesesuaian dengan suatu spesifikasi. Ya. Misalkan lulus, gagal, masuk toleransi atau tidak. Ya. Jadi intinya boleh ya teman-teman. Intinya boleh, jadi ketika pelanggan itu dia minta kita memberikan opini, ya kita harus memberikan opini. Tidak boleh kita menolak. Pak, kita nggak bisa memberikan opini, Pak. Karena kita nggak punya standarnya, nggak boleh bilang gitu. Ya. Jadi ini wajib ini, hukumnya wajib ketika pelanggan minta. Tapi ketika pelanggan nggak minta, ya nggak wajib. Jadi tetap itu sesuai dengan permintaan pelanggan. Yang kedua yang harus dipenuhi teman-teman ya. Yang kalimat terakhir ya, keputusan yang dipilih itu harus dikomunikasikan kepada pelanggan. Ini contoh ya, ada pelanggan yang datang ke tempat kita bawa sampel nugget ikan. Dia minta opini. Standar yang kita gunakan itu kita harus komunikasikan teman-teman. Karena standar kan banyak ya. Dia pakai SNI, dia pakai peraturan BPOM, dia pakai peraturan menteri, peraturan gubernur atau apa, itu dikomunikasikan. Jadi jangan kita memberikan standar yang sepihak. Nanti ketika kita bikin standar yang sepihak, kaget itu pelanggan itu. Pak, ini kok pakai standar kayak gini? Saya pengennya seperti ini. Jadi awal itu, ketika sampel masuk itu harus dikomunikasikan dulu. Jadi ketika nanti pelanggan menerima laporan itu nggak kaget. Ini kenapa hasil pengujian saya jadi jelek ini ya? Menjadi tidak masuk standar. Karena dia mungkin salah ya mencari standar mutunya ya. Ini yang pertama teman-teman ya. Jadi hukumnya wajib itu kalau pelanggan minta. Yang kedua, standar yang dipakai harus dikomunikasikan. Jangan bikin klaim sepihak ya. Pokoknya standarnya ini ya bisa harus dikomunikasikan. Yang kedua, ini yang penting ya. Ini di klausul 6.2.6 ya. Lab itu harus memberikan kewenangan kepada personel untuk menganalisa hasil, termasuk pernyataan kesesuaian atau pendapat. Jadi lab itu harus punya minimal 1 personil ya teman-teman ya. Yang dia harus punya kualifikasi mampu memberikan pernyataan kesesuaian. Jadi memang ini harusnya personil yang senior lah paling enggak, yang tahu prinsip-prinsip pengujian, prinsip-prinsip pernyataan kesesuaian, bagaimana memberikan opini. Termasuk ini juga memberikan kewajiban bagi lab ya untuk senantiasa mengupdate standar, teman. Karena standar itu perkembangannya cepat itu. Ya. Saya baru tahu itu kemarin mendampingi ada satu lab di kabupaten di Jawa Tengah ya. Saya baru tahu ternyata ada permen terbaru itu tahun 2021. Saya tahunya itu permen yang lama ya 2019. Hanya 2 tahun ya teman-teman. Tapi aturan itu sudah update. Ya. Jadi
Nomor satu ya teman-teman ya, lab itu harus investasi, cari personil yang qualified untuk memberikan opini. Kemudian lab juga harus punya kewajiban mengupdate standar-standar terbaru. Jadi standar-standar terbaru yang berhubungan dengan lab itu kita harus punya ya, harus update agar nggak ketinggalan zaman itu, nggak ketinggalan standar. Yang ketiga, ini di klausul 7.8 ya. Oh iya, sebentar ya teman-teman ya. Kalau klausul 71 itu kaji ulang permintaan tender dan kontrak ya. Kalau 6.2 itu klausul personil. Kalau klausul 7.8 itu laporan pengujian ya. Di dalam standar ini ditulis ya teman-teman. Jadi ketika lab itu memberikan pernyataan kesesuaian, memberikan opini, memberikan justifikasi, apakah suatu produk itu oke atau tidak, memenuhi standar atau tidak, maka harus ada dokumentasi. Jadi harus dituangkan dalam bentuk dokumen. Tidak bisa hanya lisan saja. Tidak bisa kita hanya memberikan pernyataan verbal. Ya. Bu, kemarin sampel Ibu bagus itu, Bu. Silakan kalau mau dijual produknya. Nggak bisa, teman-teman. Tetap harus ada dokumen. Ya, harus ada bukti tertulis ya bahwa produk itu oke atau tidak. Itu nomor 7.8. Yang nomor berikutnya 786.2. Lab itu harus melaporkan pernyataan kesesuaian. Ya. Untuk hasil yang mana persyaratan itu berlaku, spesifikasi bagian yang mana yang dipenuhi dan tidak dipenuhi, aturan keputusan yang ditetapkan. Artinya apa teman-teman? Kalau kita sudah memberikan keputusan ya, produk ini layak makan, produk ini layak dikonsumsi, produk ini oke. Ya. Sudah kita tuangkan dalam bentuk dokumen tertulis ya. Di dalam dokumen itu harus ada kata-kata yang jelas teman-teman, yang terang benderang, yang menerangkan produk itu oke atau tidak. Ya. Jadi pilihan kata-katanya banyak ya. Bisa dengan menggunakan kata-kata memenuhi, bisa menggunakan kata oke, bisa menggunakan kata-kata memenuhi standar, bisa dengan menggunakan kata-kata sesuai baku mutu, dan lain-lain. Yang ketika orang baca itu tidak menimbulkan multi interpretasi ya. Ya. Contoh yang multi interpretasi gini teman-teman. Kita membuat opini produknya sesuai atau tidak. Ya. Lumayan oke. Nah itu nggak boleh itu. Jadi kata lumayan oke, kira-kira bagus itu nggak boleh. Ya. Itu menimbulkan multi interpretasi. Jadi harus jelas. Ya. Oke, tidak. Bagus, enggak. Enggak boleh abu-abu ya. Kesimpulannya ini teman-teman ya. Yang pertama, lab itu harus menunjuk minimal satu personil yang tepat. Biasanya kalau lab-lab itu dia menunjuk personil yang qualified lah, yang qualified, yang senior, yang dia memang mengetahui ya terkait dengan metode pengujian, terkait dengan sistem manajemen mutu di lab itu paham. Termasuk paham standar juga ya. Kalau produk ini standarnya pakai ini, produk B standarnya pakai apa, produk C pakai apa itu tahu. Ya. Insight-nya atau pengetahuannya luas ya terkait dengan standar, terkait dengan analisa hasil. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, tidak cukup investasi personil ya, tapi lab itu juga harus investasi terkait dengan pemenuhan standar. Jadi standar itu bisa didapat dengan cara apapun. Kalau misalkan lab itu bisa mendownload dari internet, silakan mendownload.
Tapi ada beberapa SNI itu yang tidak bisa didownload gratis, ya, teman-teman. Harus bayar. Nah, lab ini juga harus investasi ya, harus berinvestasi, harus mengerahkan resource ya untuk membeli standar itu. Ya. Karena saya juga beberapa kali itu masuk ke SNI, saya lihat ada SNI bagus ini. Ini kayaknya cocok ini diterapkan di lab kita. Kita beli, ya. Dan harganya nggak mahal ya teman-teman. Jadi tolong itu lab itu kalau ada SNI yang baru silakan beli. Harganya itu paling ya ratusan ribu lah, nggak sampai jutaan nggak. Dan caranya gampang ya, teman-teman nanti buka di situsnya BSN, alamatnya pesta.bsn.go.id. Nanti teman-teman cari SN apa yang kita, terus beli itu. Yang kedua, apa yang harus dilakukan lab? Jadi standar baku mutu, spesifikasi itu mohon dicatat ya. Itu kesepakatan ya. Kita nggak boleh memaksakan satu standar kepada pelanggan. Bu, harus pakai standar ini. Kecuali kalau standarnya itu memang sifatnya mandatori ya teman-teman. Misalkan nih, mandatori itu gini misalkan. Kalau persyaratan air minum, itu setahu saya yang kita wajib pakai itu yang aturan dari Permenkes ya. Ada itu Permenkes aturan air minum. Kalau mandatori itu tidak ada negosiasi istilahnya ya. Tidak ada negosiasi itu kita harus pakai. Tapi yang kira-kira tidak mandatori ya teman-teman. Ya, kita harus kesepakatan kita pakai standar yang mana. Ya. Biasanya standar itu tergantung usernya teman-teman. Saya ambil contoh ya teman-teman. Saya beberapa kali itu melakukan pengujian sampel. Kebetulan sampel ini bukan untuk pasaran lokal ya. Itu untuk produk ekspor itu. Ya. Jadi ada satu produk itu mau yang dijual ke Amerika. Saya nggak mungkin pakai SNI. Orang Amerika kan mana tahu ada SNI kan. Orang Amerika mana tahu ada aturan BPOM, aturan Permenkes. Ya. Nah, saya tanya lah ke pelanggan, Pak ini standarnya gimana? Oh Pak itu pakai FDA ya. Mana standarnya? Ya. Jadi standar itu kita bisa minta ke pelanggan. Ini pakai FDA Pak. Lah mana standarnya? Buktinya mana? Kita nanti minta itu apa PDF atau print out terserah ya. Yang penting standarnya ada. Yang nomor 3 yang perlu diketahui teman-teman ya. Pernyataan kesesuaian itu harus ditulis. Ya, tidak boleh hanya berupa verbal. Tidak bisa hanya, Pak ini produknya bagus. Nggak bisa. Harus ditulis dalam bentuk dokumen. Ya. Nomor 4, kalau kita menulis opini itu harus menggunakan kalimat yang jelas. Ya. Contohnya itu ya, bisa menggunakan kata sesuai, bisa menggunakan kata pas, bisa menggunakan kata oke, bisa menggunakan kata memenuhi. Atau kalimat lain yang kira-kira maknanya itu sama dengan kata itu. Jadi jangan menggunakan kalimat yang abu-abu. Ya, lumayan oke, kira-kira oke. Ya. Jadi ketika pelanggan minta teman-teman, awalnya kan gini nih. Ya. Awalnya kan gini laporannya. Ini kalau saya nyebut ini laporan minimal ya, laporan minimal. Laporan minimal kita berikan ke pelanggan. Kalau pelanggannya menerima sih nggak apa-apa ya. Dia mungkin bisa membuat interpretasi sendiri. Tapi kalau pelanggannya dia tidak tahu standar, kemudian minta kita memberikan interpretasi atau opini, maka laporannya berubah. Jadi kayak gini. Jadi selain parameter hasil uji, kita juga harus menulis dalam laporan itu ambang batasnya. Atau kalau di istilahnya di standar itu decision rule-nya ya, aturan keputusan. Lalu kita juga memberikan
pernyataan kesesuaian atau opini. Kebetulan saya menggunakan kata sesuai ya, sesuai. Ini sesuai, iya sesuai lah. Karena dia kan minta maksimal 60. Kita nguji ketemu 40 kan sesuai. Minimal 5 kadar protein ya. Kita nguji ketemunya 8,69. Sesuai kan? Jadi jangan keliru ya teman-teman ya. Kata maksimal, minimal, atau dalam bentuk ring itu personil yang kita tunjuk harus memahami itu. Jangan keliru lah. Di baku mutu bilang minimal 5. Tapi dia menulis hasil analisa 8,69, dia bilang tidak oke. Enggak bisa. Kan katanya minimal kan. Berarti yang di produk yang oke itu kan yang di atas 5 itu. Karena saya banyak melihat standar ya. Standar itu biasanya kata-katanya itu maksimal berapa, minimal berapa, atau dalam bentuk ring ya. Ringnya misalkan 10 sampai 15 bisa jadi. Jadi ini yang namanya decision rule teman-teman. Ini yang namanya pernyataan kesesuaian. Ini saya ambil lagi, ada satu COA, Certificate of Analysis, yang kebetulan bukan punyaan kita ya. Ini sertifikat dari luar negeri nih. Jadi ada properti. Properti itu apa sih? Parameter pengujian. Ada tes metode. Ya. Metode yang digunakan apa? Ada requirement. Kebetulan ini uji pH ya. Dia minta nilainya di antara 3,5 sampai 9,5. Hasil ujinya kebetulan 6,7. Maka pernyataan kesesuaiannya pas. Nah, ini uji COVID nih. Teman-teman kalau kepengen tahu hasil laboratorium untuk PCR swab ya, swab PCR itu kayak gini nih. Ya. Dia pasti ada pernyataan kesesuaian. Oh, si A ini negatif ini. Kenapa negatif? Karena CT-nya di atas 38. Tapi kalau itu diuji, nilai CT-nya kok di bawah 38 pasti positif. Ya, ini ya. Ini saya berikan contoh 3 sertifikat ya. Sertifikat. Lalu ada pertanyaan yang menarik nih teman-teman. Pak, kalau saya salah memberikan opini gimana ini? Nah ini ya hati-hati ya. Hati-hati nih. Ketika kita salah memberikan opini, ataupun kita salah melakukan analisa, contoh ya, saya misalkan di kantor itu analis logam berat. Nilai logam berat maksimal itu kan 300 ppb itu. Saya melakukan analisa, kebetulan ya preparasinya itu tidak sesuai SOP. Saya ini ya, modifikasi sendiri misalkan. Ternyata hasilnya itu melenceng dari yang sesungguhnya. Contoh, harusnya hasilnya 100. Karena saya salah preparasi menjadi 350. Nah, itu bahaya itu. Jadi kesalahannya macam-macam teman-teman ya. Bisa kita salah melakukan pengujian, memang dari pengujiannya salah, tidak tepat. Atau kita salah menginterpretasikan. Ini contohnya nih. Dia bilang minimal 5, hasil ujinya 8,69. Karena yang lain tuh maksimal ya. Kita akhirnya ikut itu. Wah ini maksimal ini ya. Kurang teliti lah bacanya. Akhirnya jadi tidak sesuai. Nah, ini juga bahaya teman-teman. Ya. Jadi salah membuat keputusan itu ada 2. Jadi ketika kita membuat keputusan itu sesuai dengan spesifikasi, atau ketika kita membuat keputusan itu tidak sesuai dengan spesifikasi. Ya. Bagaimana kita meminimalkan membuat kesalahan dalam membuat pernyataan kesesuaian ya? Yang pertama teman-teman, itu pastikan
kalau teman-teman bekerja di lab ya, itu pastikan semua standar, semua baku mutu, semua spesifikasi itu selalu diupdate. Ya. Jadi jangan malas mengupdate standar. Saya pun kadang-kadang di kantor ya, sering ya, karena standar produk di kantor saya itu banyaknya minta ampun, bisa ratusan itu. Kita tuh punya SNI produk itu bisa ratusan. Kadang-kadang ada yang kelupaan. Jadi memang perlu ini ya, perlu menunjuk satu personil yang sering mengupdate informasi. Kemudian kalau kita sudah mengupdate satu standar ya, satu spesifikasi, satu baku mutu, itu pastikan sesuai dengan sampel yang diuji. Karena setahu saya biasanya spesifik ya. Misalkan ya, saya cari SNI. SNI produk udang misalkan ya. Udang beku lah. Itu tidak bisa kita aplikasikan di udang breeded misalnya. Nggak boleh itu. Karena itu beda standarnya. Dan lain-lain sebagainya ya. Jadi pastikan standar yang dipakai itu sesuai dengan standar yang ada. Yang kedua, untuk menghindari kita salah melakukan pengujian, salah preparasi, salah nimbang, salah baca standar, salah melakukan pemeliharaan alat, ya. Kita harus pastikan lab-lab yang ini ya, lab tempat kita bekerja itu minimal sudah menerapkan GLP. Ya. Minimal itulah, minimal GLP, Good Laboratory Practices. Syukur-syukur kalau teman-teman pengen meningkat ya, tidak cukup hanya GLP, tapi juga sudah terakreditasi sebagai lab yang sudah terakreditasi ISO 14025. Kenapa GLP penting? Yang pertama ya teman-teman ya, GLP itu dibuat oleh ahli ya, oleh orang yang ahli. Itu tujuannya satu, untuk menghindari kekeliruan. Kekeliruan dari segala macam ya. Kekeliruan nimbang, ya. Kekeliruan membuat standar larutan baku misalkan. Kekeliruan kita menginterpretasikan data, kekeliruan kita melakukan kalibrasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, ketika lab kita itu sudah menerapkan GLP, maka data yang dihasilkan itu tepat, akurat, tidak terbantahkan. Itu pasti, teman-teman. Karena di dalam GLP itu ada beberapa tool yang memang dibuat untuk menjadi bukti ya, bahwa hasil pengujian itu tepat, akurat, tidak terbantahkan ya, baik ilmiah maupun hukum. Saya ngambil satu contoh saja, karena standar 125 itu banyak ya. Saya ngambil satu saja contoh metode pengujian. Kalau lab kita itu sudah menerapkan GLP, sudah terakreditasi, ada garis nih. Ya, ini saya ngambil contoh garis ya. Jadi garisnya itu namanya garis metode pengujian rutin. Jadi lab kita itu sudah melakukan pengujian secara rutin dengan menggunakan satu metode. Tapi sebelum garis ini kita lakukan, garis ini kita penuhi, maka sebelumnya harus ada punya beberapa langkah ya, beberapa langkah teman-teman. Yang pertama, metodenya harus divalidasi. Ya. Validasi itu untuk menjamin bahwa lab kita itu mampu mengimplementasikan suatu metode. Itu wajib itu validasi. Kalau sudah divalidasi, kita juga punya kewajiban untuk ngitung ketidakpastiannya. Terutama kalau hasil ujinya itu dalam bentuk angka ya teman-teman, numerik ya. Karena angka itu dia bukan angka mutlak ya. Tidak angka tunggal. Angka itu kalau di pengukuran itu dia dalam bentuk ring ya. Dari berapa sampai berapa. Itu belum dilakukan pengujian rutin ya, sudah seperti itu ya. Tapi kalau kita sudah validasi, sudah ketidakpastian, maka kita juga harus punya langkah lain ya, yang namanya jaminan mutu. Dan jaminan mutu di lab itu banyak teman-teman.
Yang pertama, kita harus pastikan personilnya kompeten. Yang kedua, kita pastikan alat-alat kita itu ada uji fungsi. Kita pastikan alat kita itu sudah dikalibrasi. Ketika kita melakukan pengujian, tidak boleh simplo, harus duplo, harus dihitung itu. Seberapa dekat sih nilainya? Kemudian kita juga harus rutin melakukan uji banding antar laboratorium atau uji profisiensi agar dapat memantau kinerja lab kita itu sama enggak dengan lab lain. Seperti itu teman-teman ya. Betapa ketatnya standar dari GLP ataupun standar 1125. Tapi ketika kita sudah menerapkan GLP dan 1125 dengan baik, itu kita sudah pede lah. Sudah pede bahwa hasil pengujian kita itu tingkat benarnya itu 95% ya kalau pengukuran. Sudah mendekati bagus lah. 95% itu kan berarti bagus. Jadi tingkat kepercayaannya aja 95%. Untuk 1125 sendiri, ini standarnya gabungan ya teman-teman. Kalau GLP tadi hanya kita bahas teknis ya. Bagaimana cara validasi, bagaimana cara mengkalibrasi, bagaimana cara ngitung ketidakpastian, bagaimana cara nimbang, itu kerjanya GLP itu. Ya. Tapi kalau kita menerapkan 1125 itu lebih luas dari itu. Ya. Kita juga ngomong bagaimana melakukan audit internal, bagaimana kita melakukan pemeliharaan dokumen, bagaimana kita mengelola pengaduan dari pelanggan, dan lain sebagainya. Ya. Jadi cakupannya lebih luas dari GLP. Ini kalau teman-teman kepengen belajar lebih luas ya terkait dengan GLP dan 1725, ini pas ini ya, momentumnya pas karena hari Sabtu besok SAF akan mengadakan virtual training ya dari jam 9 sampai jam 3. Nanti insya Allah nanti ketemu saya, nanti akan saya sampaikan lebih dalam itu dari klausul 4.1 sampai 8.9 dari aturan-aturan GLP ya, karena GLP itu ada 6 ya, ada 6 tujuan GLP, ada 9 prinsip GLP. Nanti akan saya sampaikan dalam training hari Sabtu. Mungkin itu ya Bu Silma ya. Silakan kalau teman-teman nanti ada tanggapan. Silakan. Ya. Oke. Sudah selesai ya Pak ya materinya ya. Terima kasih banyak Pak Mul atas penyampaian materinya. Materi sudah selesai ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Setelah ini kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu sekalian bila ada pertanyaan, boleh dikirimkan pertanyaannya melalui chat box atau bila ingin voice on disampaikan langsung begitu ya. Boleh. Silakan bisa antri dengan raise hand terlebih dahulu ya. Nanti secara bergiliran akan kita tunjuk untuk menyampaikan pertanyaannya. Ini nah, ya. Gimana Pak? Saya sedikit menyampaikan catatan ya. Tolong untuk Q&A sore ini yang terkait dengan itu ya teman-teman ya. Aturan keputusan dan persyaratan kesesuaian ya. Jangan jauh-jauh dari topik itu ya. Agar tidak nanti melenceng itu. Karena hanya setengah jam ini Q&A. Ya, oke Pak. Terima kasih sudah mengingatkan para peserta. Ya, silakan bagi Bapak Ibu bila ada yang ingin ditanyakan terkait apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Mulyono, silakan dapat dikirimkan pertanyaannya melalui chat box atau bila mau disampaikan secara langsung, bisa raise hand ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, Pak Mul, ini ada pertanyaan yang sudah masuk, Pak. Ini tadi sempat disebutkan oleh Pak Mulyono di awal, terkait persyaratan ketika akan melakukan pengujian di laboratorium, Pak. Pertanyaan dari Ibu Susi menanyakan, siapakah yang menentukan suatu alat itu layak dipakai atau tidak? Apakah laboratorium itu sendiri yang menentukan atau ada bagian kalibrasi internal atau eksternal? Seperti itu, Pak. Iya. Terima kasih ya Bu Susi. Saya jawab ya Bu ya. Gini ya, ini sebenarnya agak melenceng dari tema hari ini ya. Untuk yang menentukan alat layak pakai atau tidak itu, gini Bu, alat itu kan setiap berkala ya. Kita sebut setahun sekali lah. Secara berkala
itu kan harus dikalibrasi. Dikalibrasi itu outputnya dua, teman-teman, yaitu ada yang namanya faktor koreksi dan ada ketidakpastian. Kemudian dari faktor koreksi dan ketidakpastian itu sebenarnya tugas kita memberikan opini, ya, memberikan pernyataan alat ini layak atau tidak, ya. Masih layak pakai atau tidak. Untuk yang menentukan, sebenarnya kalau lab kalibrasi enggak, Bu. Kalau lab kalibrasi itu dia hanya menulis saja, ya. Ya, berapa faktor koreksinya, berapa ketidakpastiannya. Opininya tergantung kita, Bu. Ya. Opininya tergantung kita, ya. Makanya penting itu bagi lab itu, ya. Jadi lab itu punya kewajiban, teman-teman, ya. Ini dari pengalaman saya, ya. Saya misalkan bulan kemarin misalkan sudah melakukan kalibrasi. Jumlah alat yang kita kalibrasi 50. Maka lab itu punya kewajiban melakukan yang namanya evaluasi peralatan ukur. Ada evaluasinya itu. Timbangan saya itu bagus enggak? Pipet yang saya pakai itu bagus enggak? Masih layak pakai atau tidak? Jadi kewajiban kita untuk melakukan evaluasi. Kalau lab kalibrasi, dia hanya melakukan perhitungan, ya, Bu. Koreksinya berapa, ketidakpastiannya berapa. Ya. Gitu ya, Bu Susi, ya. Ya. Oke. Untuk yang kalibrasi ini mungkin kapan-kapan nanti kita bisa ketemu lagi dalam training yang khusus, ya, Bu Silma, ya. Karena Ya. SAP juga punya training khusus ini. Ya. Ya, jadi ada training khusus yang judulnya itu manajemen alat ukur dan evaluasi keberterimaan peralatan ukur. Dan insya Allah, ya, Bu Susi, ya, kapan-kapan nanti kita ketemu lagi dalam sesi training yang lebih dalam itu terkait dengan kalibrasi. Karena kalibrasi ini luas ilmunya, cakupannya, ya. Ya. Ini tuh, ya. Oke. Silakan. Oke, siap. Terima kasih Pak Mulyono atas jawabannya. Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari para peserta. Ada yang nyambung dengan topik hari ini, ada yang enggak nih, Pak. Mungkin saya utamakan yang nyambung dulu ya, Pak, ya. Kalau Ya. nanti masih ada waktu, baru kita mungkin melebar-lebar yang lain sedikit-sedikit gitu ya, Pak, ya. Oke, saya lanjut membacakan untuk pertanyaan berikutnya. Sebentar. Ada dari Pak Ferdi. Dari Pak Ferdi menanyakan, Pak, apabila suatu pengujian kita ada yang melewati baku mutu atau tidak sesuai dengan standar, kemudian si pemilik sampel ini komplain atau meminta uji ulang, apakah kita harus melakukan uji ulang atau sekedar mengkomunikasikan saja, Pak, kepada mereka bahwa sampel mereka memang tidak memenuhi standar yang sudah ditentukan, seperti itu? Ini pertanyaan bagus ini, ya, dari Pak Ferdi, ya. Betul, Pak. Di dalam klausul, saya enggak, klausulnya semoga benar, ya. Di klausul 7.1 kayaknya itu. Itu memang ditulis, Pak. Ketika pelanggan itu dia istilahnya ini, ya, tidak puas terhadap hasil pengujian kita. Itu sebenarnya lab itu punya kewajiban uji ulang, tapi hanya sekali, Pak. Sebenarnya uji ulang itu hanya mengkonfirmasi, ya, bahwa hasil pengujian yang pertama itu sama dengan pengujian yang kedua, itu saja. Gitu ya, Pak Ferdi. Jadi sekali saja, ya, kalau pelanggan nggak puas, kebetulan di lab ada sampel sisa, ya. Karena lab itu kan punya kewajiban itu melakukan retain sampel. Jadi nggak boleh sampel itu dibuang semua, ya, dimusnahkan semua. Harus ada di-retain itu. Di-retain jangka waktu tertentu, ya. Itu tergantung dari karakteristik dari sampelnya. Karena ada beberapa sampel itu yang nggak bisa di-retain. Jadi intinya uji ulang, Pak Ferdi. Tapi hanya sekali. Dan uji ulang itu dia fungsinya hanya mengkonfirmasi bahwa hasil pengujian kita itu betul. Itu saja. Ya. Kalau ada yang nanya, ya, Pak Mul, ini pernah nggak kejadian seperti itu? Pelanggan komplain ke tempat saya. Saya jawab pernah, Pak Ibu. Jadi saya pernah itu. Ada pelanggan datang ke tempat saya, dia mengkonfirmasi, Pak,
Saya kemarin ngirim sampel nih. Sampelnya misalkan bakso ikan lah. Bakso ikan. Kenapa sih Pak proteinnya kok hasilnya segini? 5% misalkan. Karena mungkin ya dari pelanggan itu dia sudah punya bayangan lah. Saya itu kepengennya hasil pengujian saya itu 7% misalkan proteinnya. Yang saya lakukan apa? Saya kembali lagi ke slide teman-teman ya. Saya sedikit kembali lagi ke slide ya. Ini teman-teman. Ya. Jadi tugas kita ketika ada pelanggan yang komplain, kok enggak kepengen mempertanyakan lah. Kalau kasus saya itu mempertanyakan ya. Pak, kenapa sih proteinnya kok ketemunya cuma 7%? Nah, tugas saya itu menyampaikan, itu loh Bu, kemarin kita sudah melakukan preparasi seperti ini, kita sudah nimbang, sudah kita standarisasi, sudah ini, kemudian sudah kita lakukan titrasi, hasil titrasi seperti ini, kemudian kita hitung hasil finalnya seperti ini. Jadi tugas lab itu memberikan ketertelusuran datanya. Ketertelusuran data. Kalau lab kita itu sudah menerapkan prinsip-prinsip jaminan mutu dengan baik, kita pede jawabnya itu. Karena yang memberikan jaminan hasil pengujian kita itu betul itu bukan kita ya, tapi undang-undang itu. Nanti buka itu undang-undang teman-teman. Undang-undang nomor 20 tahun 2014 ya. Itu sudah tertulis itu bahwa lab itu harus terakreditasi. Ketika sudah terakreditasi itu dijamin undang-undang. Itu ya teman-teman ya. Dari Pak siapa tadi ya? Oh, dari Pak Ferdi, Pak. Pak Ferdi ya. Oh, iya. Itu ya Pak Ferdi ya. Diuji ulang Pak Ferdi. Diuji ulang. Kalau hasilnya sama dengan pengujian pertama, kita pede. Pak, kita sudah uji ulang dan hasilnya sama dengan pengujian yang pertama. Udah. Oke, berarti itu kayak kewajiban ya Pak ya, misal ada komplain dari pelanggan, Oh, iya, Bu. terus kita wajib ya mau nggak Betul. mau melakukan uji ulang saja biar kita bisa menjawab komplain mereka gitu ya Pak ya. Kalau misal ternyata kita yang salah gimana Pak? Ternyata hasil ujinya berbeda antara pengujian yang pertama dan yang kedua. Gini Bu, di dalam standar GLP, di standar 1725 itu kita punya perangkat untuk itu ya. Namanya penilaian akurasi. Itu ada yang namanya CRM. Jadi kita nguji itu tidak cukup hanya sampel saja. Secara berkala kita harus melakukan pengujian dengan menggunakan CRM. Kalau CRM kita itu betul, hasil pengujian kita itu pasti betul, Bu, tidak terbantahkan. Jadi kita harus pede itu. Jadi kita jawab ke pelanggan itu pede. Mohon maaf Bu, kita nguji kemarin itu tidak cuma sampel, tapi juga CRM. Dan CRM kita yang kita uji itu betul hasilnya. Jadi hasil sampel yang kita lakukan di sampel ibu itu pasti betul, tidak terbantahkan dengan CRM. Itu yang pertama itu Bu. Terus yang kedua, kita pastikan alat-alat ukur kita itu sudah semuanya terkalibrasi. Itu juga salah satu bentuk penjaminan dari ketertelusuran pengukur. Itu yang kedua. Nomor ketiga, kita tiap tahun ikut uji profisiensi atau uji banding, itu juga bentuk bahwa lab kita itu kompeten. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk penjaminan mutu. Oke, terima kasih banyak Pak Mulyono atas jawabannya. Ini juga pertanyaan yang sama diajukan oleh Pak. Siapa ya tadi ada yang mengajukan pertanyaan sejenis juga. Semoga sudah cukup terjawab ya bagi para Pak Ferdi dan Pak Ahmad. Oke, bila ada feedback silakan dapat disampaikan melalui chatbox ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Oke, sebentar Pak. Ini rata-rata pertanyaan yang masuk malah agak melenceng dari pembahasan kita pada sore hari ini. Oke, ini pertanyaan dari Ibu mungkin ya, Ibu Lastiar menanyakan berapa range minimal hasil analisa agar dinyatakan sesuai standar, Pak? Terima kasih ya, Bu. Siapa tadi ya? Ibu Lastiar. Bu Lastiar ya. Saya jawab dengan slide saja Ibu ya.
Ya, boleh, Pak, silakan. Paling gampang ini, Bu. Jadi kita memberikan opini itu paling gampang dengan membandingkan saja dengan baku mutunya. Contoh nih, uji air, hasil ujinya 40%. Maksimalnya 60. Itu sesuai. Udah. Patokannya itu saja, Bu. Ketika dia sesuai dengan baku mutunya, ya, atau standarnya, itu kita memberikan opini sesuai. Ya. Jadi tidak ada ring minimal berapa, nggak ada ya. Pokoknya di bawah itu atau di atas itu, kalau itu sesuai dengan baku mutu, itu sesuai. Ya. Jadi jangan ini ya, pasti jangan mempersulit ya. Oh, saya harus uji berapa kali, berapa apa enggak. Oh, sesuai dengan baku mutu saja. Gitu ya Bu Lestiar ya. Iya. Terima kasih banyak Pak Mulyono atas penjelasannya. Bagi Ibu Lestiar, bila ada yang ingin ditanyakan atau feedback, boleh silakan disampaikan. Oke Pak, ini agak melenceng, nggak apa-apa ya Pak ya, karena yang masuk udah mulai agak nyambung-nyambung dari jawaban Pak Mulyono tadi nih Pak. Ada pertanyaan lagi Pak dari Ibu Melisa menanyakan, tadi Pak Mulyono sempat menjelaskan terkait pengulangan uji ya Pak ya. Ada written sampel, terus kita gunakan untuk melakukan uji ulang Pak. Nah dari Bu Melisa menanyakan bagaimana cara menyimpan written sampel Pak. Kalau sampelnya misal mudah rusak dalam hitungan jam, lalu bagaimana analis bisa melakukan uji ulang? Iya, jadi di dalam standar 1125 itu memang ada kewajiban. Ada kewajiban kita harus menyimpan sampel. Sebagian ya, bukan semua ya. Sebagian sampel. Fungsinya apa sih menyimpan sampel? Yang tadi saya sampaikan itu, teman-teman. Jadi kalau ada pelanggan yang tidak puas ya, kok hasil pengujiannya segini? Kita nanti memang punya kewajiban untuk melakukan uji ulang. Tujuan written sampel seperti itu sih. Tapi kembali lagi, teman-teman semua, ada beberapa sampel itu yang memang bisa di-retain, ada yang tidak bisa di-retain. Ya. Jadi akhirnya kewajiban retain sampel itu kembali lagi, teman. Kalau memang mau ini ya, kalau kira-kira itu memungkinkan, silakan di-retain. Cara retainnya gimana? Ya harus disesuaikan dengan karakteristik sampelnya, teman-teman. Ya. Contoh di tempat saya, kebetulan sampelnya kan produk pangan itu. Ada ikan, ada cumi-cumi, ada udang, dan lain-lain. Saya retainnya gimana itu? Masukkan freezer. Nah, untuk produk-produk yang lain, silahkan buka standarnya, teman-teman. Contoh, saya mau ngeritin, Mbak, produk sampel air. Itu ada SNI-nya khusus itu. Jadi di dalam SNI pengambilan contoh untuk lab lingkungan ya, contoh air, contoh udara, contoh tanah, dan lain-lain itu, dia ada cara retainnya gimana, cara nyimpennya gimana. Ya. Jadi untuk Bu Melisa, cari standarnya Bu. Jadi bisa nggak sampel yang Ibu ada di labnya Bu Melisa tadi ya, itu bisa di-retain nggak? Kalau nggak bisa di-retain, ya memang nggak mungkin, nggak. Jadi kebijakan retain tidak berlaku itu. Tapi kalau bisa di-retain, cara retainnya gimana? Cari standar. Karena retain itu macam-macam ya teman-teman. Ada yang dimasukkan freezer, ada yang ditambahkan satu larutan tertentu agar awet, ada yang dimasukkan desikator dan lain-lain. Karena banyak itu metodenya. Itu ya Bu Melisa ya. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak Mulyono atas jawabannya. Silakan dari Bu Melisa bila ada feedback boleh disampaikan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Saya tekankan ulang bahwa untuk pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, kami utamakan yang selaras dengan pembahasan pada hari ini ya, Bapak, Ibu ya.
Ya. Bila nanti ada pertanyaan lain yang melenceng, nanti ya kita coba lihat apakah masih ada waktu lebih atau tidak, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke Pak Mulyono, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Pertanyaan berikutnya ada dari Kak Asri, menanyakan, misalnya Pak, ada seorang mahasiswa yang mengajukan kerjasama dengan perusahaan mengenai pengujian baku mutu limbah dan sudah disepakati mengenai parameter, metode, dan baku mutu yang akan digunakan. Kemudian, mahasiswa tersebut melakukan pengujian di lab yang sudah menerapkan ISO 17025 serta GLP. Apakah nanti pernyataan kesesuaian yang dikeluarkan oleh mahasiswa ini dapat digunakan oleh pihak perusahaan atau pihak pabrik? Bagaimana Pak Mul? Sebentar, Bu. Saya tak baca dulu ya. Oke, boleh diulangi. Agak panjang ya Pak ya. Mengajukan kerjasama dengan perusahaan mengenai pengujian baku mutu limbah dan sudah disepakati parameter, metode baku mutu yang digunakan. Mahasiswa tersebut melakukan pengujian di lab yang menerapkan standar 1125. Gini ya teman-teman ya, sekali lagi ya, saya kembali lagi ke slide ya. Jadi tolong, kalau kita ya, sebagai orang lab, menerima sampel, seharusnya yang bagian depan ya, namanya bagian customer service, ketika menerima sampel itu jeli itu, menginformasikan ke pelanggan. Yang pertama itu yang terkait dengan pemenuhan persyaratan sampel yang diterima, itu penting itu. Kita nerima sampel tapi dengan catatan harus ini. Ya. Misalkan kita nerima sampel ya, tapi dengan ukuran berapa gram dalam wadah apa, ya. Kemudian macam-macam ya persyaratan sampel. Yang kedua, kita juga harus jeli memberikan ini ya, kesepakatan kepada pelanggan. Pak, kita bisa itu menerima sampel Bapak, kita memberikan opini, memberikan pernyataan kesesuaian. Tapi kita standarnya pakai ini. Karena standar ini itu diwajibkan menurut aturan ini. Jadi itu tolong dikomunikasikan. Dan kalau itu sudah sama-sama dikomunikasikan, kemudian lab itu memberikan opini, ya jelas opininya harus diterima, Pak Ibu. Kita nggak boleh dalam tanda kutip ngeyel ya. Saya nggak bisa ini. Kenapa? Hasilnya jelek ini, nggak sesuai standar. Kan sudah jelas ya. Sudah jelas. Jadi pernyataan kesesuaian itu apa sih? Kalau dia hasil ujinya itu memenuhi dengan baku mutu, ya sesuai. Jadi nggak ada alasan oleh pelanggan, oleh siapapun menolak ya. Nggak boleh. Itu juga mungkin yang saya sampaikan ke Pak atau Bu Asri ini ya. Ya harus dari pihak pabrik harus menerima, Pak. Ya, harus menerima. Karena kan kita sudah sesuai dengan baku mutu, dengan standar, dengan metode pengujian yang sudah disepakati ya. Itu ya. Ini ada pertanyaan bagus nih, Mbak, dari Pak Mubarok ini, Mbak. Mungkin bisa dibacakan, Bu Silva. Oh ya, sebentar Pak. Yang ini, oh ya, karena tadi saya pikir sudah dijawab Pak, jadi saya tidak bacakan. Belum. Oke, saya bacakan ya Pak ya. Oke, tadi untuk pertanyaan Kak Asih sudah dijawab ya. Silahkan nanti bila ada feedback boleh disampaikan. Tadi pertanyaan yang Pak Mubarak ya Pak ya. Pertanyaannya, jika hasil pengujian ulang hasilnya berbeda jauh dengan hasil uji awal, bagaimana menyikapinya Pak? Ini ya. Ini pertanyaan bagus ini, Pak Mubarok. Jadi memang ini di klausul, sebenarnya ini klausul 7.7 ya, jaminan mutu pengujian. Jadi lab ini memang punya kewajiban ketika ada sampel yang dikomplain ke pelanggan, kita melakukan uji ulang. Atau kita bisa berinisiatif, teman-teman. Hari ini saya nguji dengan sampel A. Kebetulan sampelnya kita simpan ya, kita retain. Itu lab itu boleh itu 2 atau 3 hari lagi nguji ulang dengan sampel yang sama. Hasilnya sama enggak? Kalau
istilahnya berbedanya jauh ya. Kalau sama persis nggak mungkin teman-teman. Tapi kalau dia perbedaannya jauh, uji protein misalkan ya, pengujian hari ini ketemu 11%. Besok diuji ulang ya, 2 hari kemudian ketemu 15%. Itu ada yang salah terhadap labnya itu. Harus investigasi itu. Dan ketentuan investigasi itu ada itu di klausul 7.7. Jadi kalau kalau lab itu menentukan satu temuan, ini termasuk temuan ya. Hasil uji tidak konsisten temuan ini. Harus ada investigasi. Ini yang salah personilnya, atau alatnya yang rusak, ya, atau ada reagennya yang mungkin sudah expired, atau ada kondisi ruangan yang tidak memenuhi, atau alatnya yang belum dikalibrasi, harus investigasi nih. Jadi itu ya Pak Mubarok ya, jawaban saya harus investigasi kalau hasilnya jauh banget. Karena itu bentuk dari kekurang konsistenannya. Itu ya Pak Mubarok ya. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Mulyono. Silakan dari Pak Mubarok bila ada feedback silakan dapat disampaikan. Dan kepada seluruh peserta kami ingatkan bahwa link presensi atau kehadiran serta link materi akan kami bagikan di akhir acara. Jadi mohon untuk ditunggu dan mengikuti kegiatan hingga akhir ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Oke Pak Mul, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Ini agak nyambung nih Pak dengan penjelasan Pak Mul tadi. Ini pertanyaan dari Ibu Saroha. Halo Pak. Yang Bu Ika juga bagus itu Bu, Mbak Silma. Oh mau Bu Ika dulu, oke. Ya. Oke, dari Bu Ika dulu ya Bapak Ibu dan teman-teman. Dari Bu Ika menanyakan, jika suatu perusahaan memiliki standar sendiri atau menganut standar perusahaan induk dari luar negeri untuk satu produknya, saat akan didaftarkan SNI ternyata ada beberapa mutu yang sedikit melenceng dari baku mutu SNI. Apakah produk ini dapat memperoleh lisensi SNI tanpa mengubah metode dan mutu yang sudah dimiliki? Bagaimana Pak? Silakan. Terima kasih ya Bu Ika Septiana. Ini kebetulan pas nih. Kebetulan di kantor saya ini selain sebagai lab pengujian kita juga LS Pro Pak Ibu. Ya, ini sekalian saya promo ya kantor saya ya. Kita itu salah satu LS Pro di Indonesia yang ditunjuk oleh pemerintah, tapi dikhususkan untuk sertifikasi produk pangan berbasis ikan ya. Kita ada 9 kalau nggak salah itu. Ada yang sifatnya SNI wajib, yaitu ikan sarden dan makarel dalam kaleng, dan SNI tuna dalam kaleng. Kita bisa itu memberikan tanda SNI. Kemudian selain itu ada abon ikan, ada nugget ikan, bakso ikan, kerupuk ikan, dan lain-lain. Ini mohon maaf ya Bu Ika Septiana ya. Kalau kita memberikan penandaan SNI, jelas Bu, standarnya harus SNI Bu. Jadi di tempat saya, kalau kita mensertifikasi ya suatu produk, kok produknya tidak sesuai dengan baku mutu dari SNI, nggak bakalan keluar SNI-nya. Jadi itu wajib ya, karena judulnya aja sertifikasi SNI, masa kita nggak pakai baku mutu SNI? Jadi jawabannya tidak bisa dikeluarkan lisensi SNI-nya, karena memang standar yang kita pakai standar SNI. Kalaupun kita memberikan penandaan, kita pasti dapat teguran itu dari KAN. Saat asesmen pasti ditanyakan, kenapa berani mengeluarkan lisensi SNI? Padahal jelas-jelas untuk hasil pengujiannya berbeda dengan standar SNI. Itu ya Bu Ika ya Septiana. Oke. Terima kasih atas jawabannya Pak Mulyono. Kepada Bu Ika, bila ada mau feedback, silakan dapat disampaikan. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Ini pertanyaan dari Ibu Saroha. Tadi Pak, terkait customer misal komplain dari hasil pengujian kita. Kan tadi Pak Mulyono menyarankannya dengan melakukan pengujian ulang ya Pak ya, menggunakan return sampel yang sudah kita miliki. Kalau pertanyaan dari Bu Saroha, bagaimana kalau kita
menggunakan lab pihak ketiga yang independen untuk melakukan pengujian ulang, lalu nanti hasil dari lab independen tersebut kita berikan kepada customer kita. Apakah itu boleh dilakukan seperti itu atau tidak, Pak Mul? Sebenarnya gini, Bu. Kalau lab kita itu sudah menerapkan prinsip-prinsip GLP, sudah menerapkan prinsip-prinsip standar 1725. Kasus seperti ini kayaknya kecil kemungkinan terjadi. Karena ini pengalaman saya ya. Ketika pelanggan kita sudah berikan penjelasannya, Bu, ini loh Bu, personel kita itu sudah kompeten, alat kita sudah berkalibrasi, metode kita sudah divalidasi, kita juga sudah melakukan pengujian tidak cuma sampel ibu, tapi juga dengan menggunakan CRM. Tapi kok tetap dalam tanda kutip tidak puas ya? Ya bisa lah dengan menggunakan lab independen ya, sebagai pembanding lah. Tapi tolong lab pihak ketiga itu ya lab yang sudah terakreditasi ya, bukan lab biasa gitu ya. Kalau labnya lab biasa kan ya percuma juga. Karena standar lab bagus itu jelas ya. Nomor 1 itu harus menerapkan GLP, yang kedua itu sudah terakreditasi. Itu standar itu. Ya, agar hasil pengujiannya dapat dipertanggungjawabkan. Itu ya Bu Saroha ya. Oke, terima kasih Pak Mul atas jawabannya. Lalu ada satu pertanyaan lagi menanggapi tadi terkait produk SNI di pertanyaan sebelumnya. Ini dari Bu Militia Kristi menanyakan, berarti produknya ini harus dirombak ulang ya Pak, biar sesuai dengan kriteria SNI. Iya Bu, ya saya nggak kata-kata dirombak ulang itu mungkin ini ya, ingredientnya atau bahannya mungkin bisa jadi Bu, bisa jadi. Jadi intinya ini sebenarnya saya hari Rabu ini malam ini mau bincang-bincang terkait dengan sertifikasi produk, salah satunya SNI. Jadi SNI itu memang salah satu lisensinya bisa keluar itu harus sesuai Bu. Hanya salah satu ya, ada lagi salah satunya itu hasil inspeksi kita. Jadi kalau kita inspeksi ke produsen itu harus memenuhi kaidah keamanan pangan ya, GMP, SSOP, HACCP harus memenuhi. Kemudian kita juga mengambil sampel, kemudian sampelnya itu dilakukan pengujian dan hasilnya harus sesuai dengan baku mutu SNI. Gitu ya Bu Militia ya. Boleh Bu dirombak agar hasilnya nanti masuk ke kriteria dari baku mutu SNI. Oke, terima kasih Pak Mul atas penjelasannya. Oke, ini masih ada beberapa pertanyaan belum terjawab ya karena agak terlalu melenceng pertanyaannya. Ini mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak ya yang terakhir karena sekarang sudah pukul 5:24. Satu pertanyaan terakhir, ini dari Ibu Basita menanyakan, jika pada proses pengujian dengan suatu baku mutu, misalnya SNI, Pak, boleh atau tidak kita memodifikasi sedikit di metode kerjanya agar sesuai dengan instrumen yang digunakan? Ini Bu, ini sudah pertanyaan terkait dengan ini validasi ya. Jadi kalau kita melakukan pengujian itu ada 2 aturan Bu. Kalau kita itu ikut persis apa kata standar, misalkan kita pakai SNI metode pengujian, ya, kita ikut persis ya sesuai dengan standar SNI, itu kita sebut dengan yang namanya verifikasi Bu. Tapi kalau kita melakukan modifikasi, kita sedikit memodifikasi ya. Apakah boleh? Boleh. Tapi nanti jatuhnya bukan verifikasi Bu, tapi validasi. Bagaimana itu validasi, bagaimana verifikasi itu agak berbeda ya persyaratannya. Lebih berat yang validasi. Ya. Jadi untuk Bu Masita, saya jawabnya boleh ya, boleh dimodifikasi. Tapi nanti kita harus memvalidasi itu. Jadi tidak cukup hanya memverifikasi. Itu ya Bu Basita ya. Oke, terima
kasih banyak Pak Mulyono atas jawabannya. Oke, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah pukul 17.25 ya, 5 menit lagi sebelum acara berakhir, kita cukupkan dulu untuk sesi tanya jawabnya. Mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan dari seluruh peserta tidak dapat kami jawab semuanya ya, karena keterbatasan waktu seperti itu. Nah, dari Pak Mulyono, sebelum kita ke penutupan, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada para peserta, silakan Pak. Ya, terima kasih kepada teman-teman semua, Bapak Ibu, yang sampai detik ini ya sudah setia ya mengikuti webinar ini. 108 peserta ini, luar biasa ya. Semoga materi yang saya sampaikan ini, walaupun sedikit ya, ini nanti dapat membantu kinerja lab Bapak Ibu semua ya, terkait dengan persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi ya, terkait dengan aturan keputusan dan pernyataan kesesuaian. Karena ini salah satu aturan yang penting ya. Jadi nanti kita nggak gontok-gontokan sama pelanggan ini. Ya. Nggak bisa ini, standarnya harus pakai ini. Kamu nggak bisa pakai itu, nggak bisa. Jadi silakan nanti dibuka lagi ya. Soft file yang dikirimkan ya, nanti bisa di-download. Ini pelajari itu ya. Terkait apa itu aturan keputusan, bagaimana itu pernyataan kesesuaian, aturan mainnya bagaimana. Terima kasih Bu Silma, mungkin itu closing. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak Mul atas waktu dan kesempatannya. Oke teman-teman, sebelum closing kita foto bersama terlebih dahulu ya. Silakan kepada seluruh peserta yang tidak ada kendala untuk menyalakan kameranya, silakan mohon untuk menyalakan kamera sebentar untuk foto bersama. Setelah ini nanti akan ada beberapa informasi tambahan dan informasi untuk link presensi atau kehadiran serta link materi akan kami informasikan. Ya, silakan kepada teman-teman sekalian yang tidak ada kendala ya untuk menyalakan kameranya, bisa dinyalakan sebentar untuk foto bersama. Silakan Bapak Ibu, masih kami tunggu. Barangkali ada yang mau dan dulu sebentar, silakan. Ya, oke. Ya, halaman pertama sudah on cam semua ya Bapak Ibu dan teman-teman. Mari kita foto bersama terlebih dahulu. Hanya satu kali, gayanya bebas, boleh silakan. Kita mulai 1, 2, 3. Oke, sebentar Bapak Ibu, saya pindahkan terlebih dahulu. Oke, halaman kedua, ini ada beberapa peserta yang on cam juga ya. Kita mulai, sebentar. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Halaman ketiga, silakan bagi Bapak Ibu, ada beberapa yang on cam ya. Bentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang keempat. Yang kelima. Oke, sip. Ya, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan kepada seluruh peserta. Tadi materinya sudah ya teman-teman ya, sudah disampaikan oleh Pak Mulyono. Sesi tanya jawab juga sudah selesai. Selanjutnya ini teman-teman, ada link materi dan link presensi. Silakan bisa dicatat, kami bantu juga untuk dikirimkan melalui chat box. Bentar. Silakan untuk link presensi atau kehadiran bisa diisi terlebih dahulu ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sudah kami kirimkan juga di chat box, silakan bisa langsung diklik dan diakses. Silakan dicoba akses dulu apakah bisa atau tidak, mohon konfirmasinya. Bila ada kesulitan, silakan bisa disampaikan ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Oke, silakan link presensi sudah kami kirimkan melalui chat box. Bisa langsung coba diisi. Oke, bisa diakses ya teman-teman ya. Silakan coba diisi terlebih dahulu untuk link presensinya. Kemudian untuk link materi, silakan bisa disimpan ya Bapak Ibu ya.
Nanti di link materi, materinya sudah siap, sudah ready, sudah diunggah di link tersebut. Berikut di link tersebut juga untuk penyimpanan e-sertifikat ya Bapak Ibu ya. Nanti e-sertifikatnya akan kami unggah pada H+7 hari kerja setelah webinar. Jadi silakan linknya disimpan. Nanti pada H+7 hari kerja bisa diakses kembali untuk mendownload sertifikatnya. Dan pastikan kepada Bapak Ibu serta teman-teman sekalian mengisi presensi ya, karena nanti untuk e-sertifikat akan kami proses berdasarkan data presensi tersebut. Linknya sudah kami kirimkan melalui chat box, silakan dapat diisi ya. Lalu berikutnya ini tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Mulyono, ada kelas terdekat yang kami laksanakan yaitu Laboratory Practices dan ISO IC 17025. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang tertarik untuk bergabung, silakan dapat mendaftarkan diri melalui bit.ly/registrasi sub7. Kelas ini nanti akan diadakan pada tanggal 26 Februari ya Bapak Ibu ya. Para mahasiswa D3 atau S1, fresh graduate dan job seeker nanti akan dikenai biaya Rp150.000 dan bagi para mahasiswa S2, S3 karyawan dan umum akan dikenai biaya Rp250.000. Ya, silakan bagi Bapak Ibu yang belum mengisi press, jangan lupa disimpan untuk link materi. Silakan dapat disimpan dan nanti dapat diakses kembali pada H+7 hari kerja. Ya, tadi sudah foto? Oke. Mungkin begitu ya Bapak Ibu ya untuk rangkaian kegiatan webinar dari kami. Kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan mohon maaf apabila selama pelaksanaan materi terdapat kekurangan atau ada tutur kata yang kurang berkenan dari kami mohon maaf ya Bapak Ibu. Silakan dapat memberikan saran atau kritik terkait kegiatan hari ini melalui link presensi. Demikian acara kita hari ini. Terima kasih banyak. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Mul dan seluruh peserta hari ini. Kami persilakan untuk meninggalkan room Zoom. Terima kasih. Silakan bagi Bapak Ibu yang belum selesai mengisi presensi, dapat diselesaikan terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mul. Barangkali mau istirahat Pak. Terima kasih ya Pak. Izin close ya. Iya Pak, silakan. Terima kasih.